Shalom saudara, terima kasih ya sudah mengikuti channel Abdi Allah dengan setia. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Jika saudara ingin ikut Zoom bersama Evangelis Daud Tony, dapat mengikuti admin kami. Kontak dan keterangan ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Malam Pak Daud. Malam Thomas. Ya, gimana kabarnya Pak Daud? Nah, kita doa ya Thomas ya. Siap. Nah, Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan, dan lautan dari Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Thomas, Ya Pak Daud. Ya. Ini sekarang itu baru banyak perbincangan tentang perang ya Thomas ya. Ya betul Pak Daud. Gimana menurut Pak Daud? Rusia dan Ukraina. Nah, menurut Thomas gimana? Nanti saya akan beritahu tentang hal-hal yang kadang di luar pemikiran kita, Thomas. Iya Pak Daud. Ini kan sekarang kan perang antara dua kubu yang sama-sama dekat dengan perbatasan Pak. Nah, menurut Pak Daud, apa yang bisa bagikan Pak kepada jemaat Pak? Kalau diperhatikan Thomas ya, Rusia ini kan teknologinya udah canggih. Betul. Kekuatan militernya kan juga hebat. Iya. Nah, pada waktu nyerang ke Ukraina, yang dikeluarkan itu kan bukan yang hebat-hebat atau yang canggih-canggih, Thomas. Iya. Itu apa, Thomas? Maka dibikin lama, karena kalau saya perhatikan, Thomas ya, tentang senjata, Thomas ya, terutama yang kayak bom, rudal, itu kan ada namanya masa expired-nya, Thomas. Oh. Nah, dan kalau masa expired itu kan harus diledakkan atau dibuang di suatu tempat. Itu kan nyewanya mahal sekali, Thomas. Karena tempat itu bisa terkena radioaktif atau radiasi, Thomas. Terutama kalau ada bom atom atau nuklir gitu, Thomas. Iya. Atau senjata-senjata yang kimia lainnya, Thomas. Iya. Nah, kalau Ukraina ini penafsiran pendapat saya, Thomas ya. Ya, makanya Rusia ini kelihatannya ini, Thomas, mengeluarkan stok-stok lama yang mau expired semua, Thomas. Karena tak berarti kan ada rudalnya yang tidak meledak gitu loh. Ngerti, Thomas? Ngerti, Pak Daud. Nah, itu apa? Supaya apa? Perang ini supaya dibikin supaya waktunya agak lama gitu loh, Thomas. Oh iya, Pak Daud. Dan untuk mengetes kemampuan senjata, Thomas. Ya. Bukan hanya percobaan latihan, tapi betul-betul kalau untuk perang gimana? Ujung-ujungnya untuk bisnis, Thomas. Untuk marketing, ini loh, pesawat ini kelebihannya ini pesawat ini, drone ini kelebihan ini, drone-nya gitu, Thomas. Oh iya, Pak Daud. Jadi ada unsur bisnis perdagangan senjata, Thomas. Ya. Nah, ini kan pendapat saya, karena saya kan juga ada waktu ada teman yang berdagang senjata juga, Thomas. Iya, Pak Daud. Dagang senjata, jadi saya tanya, oh gitu. Nah, makanya perang itu repot, Thomas. Nah, jadi ada pedagang senjata, ada, Thomas. Nah, saya pernah ketemu, tapi namanya tidak ingat ya, Thomas ya. Iya, Pak Daud. Jadi, Rusia ini menggunakan taktik, yaitu apa? Yaitu senjata-senjata yang model-model lama atau yang mau expired punya keluar stok gitu loh, Thomas. Dan tentara-tentaranya ya untuk uji mental dulu, Thomas. Ya, ngerti, Thomas? Ya. Tapi korbannya banyak juga ya. Nah, itu, Thomas. Jadi itu kan Ukraina itu kan dekat dengan Rusia, Thomas. Ya.
Nah, yang alasannya Rusia. Nanti kalau Ukraina itu dikuasai NATO, bergabung dengan NATO, kan suatu waktu Rusia terancam rudal atau nuklirnya diarahkan ke Rusia, Thomas. Nah, tetapi Eropa Barat juga merasa terancam kalau yang ininya diarahkan ke Eropa Barat, kalau Rusianya, Thomas. Nah, kendalanya itu apa, Thomas? Jadi ini sebenarnya perang ini mempengaruhi secara global ekonomi, Thomas. Iya. Karena itu kan salah satu pemasok gas dan minyak dunia besar itu, yang salah satu yang terbesar Rusia dan Ukraina. Gandum, gas, dan ingat, Thomas, termasuk baja, besi kan itu Rusia juga, Thomas. Iya. Nah, ya saya perhatikan, Thomas, ya. Nah, Ukraina ini jadi ajang seperti itu, Thomas. Nah, dan perang ini kan bisa meluas, Thomas. Iya, Pak Daud. Meluas ke Polandia atau kemana-mana, Thomas. Itu ditakutkan, Thomas. Iya, Pak Daud. Ada yang tanya sama saya, kalau terjadi perang di sana, gimana Indonesia? Nah, itu Pak Daud. Kira-kira menurut pandangan Pak Daud pribadi? Pendapat saya pribadi, Indonesia paling aman. Karena non-blok ya. Berdasar apa? Bukan non-blok, lain, Thomas. Nah, berdasar apa? Indonesia memang non-blok, benar. Berdasar, pertama, Indonesia ini negara kepulauan, Thomas. Iya. Ada Sumatera, ada Bali, ada berbagai tempat pulau-pulau. Jadi kalau mau menyerang satu pulau, pulau yang lain kan nggak bisa semua, Thomas. Dan Indonesia ini kan ahli gerilya, Thomas. Iya, betul. Jadi dalam perang itu bisa menguasai dalam 1 minggu, tapi belum total untuk menguasai sepenuhnya. Karena masih ada perang darat, perang gerilya, Thomas. Oh iya, Pak Daud. Saya kan sering ngobrol sama almarhum Jenderal Edi Wibowo tentang perang, Thomas. Juga dengan teman saya juga yang ahli strategi perang, Thomas. Ya. Nah, jadi Indonesia ini diuntungkan banyak kepulauan, Thomas. Dan yang kedua, kalau mau nyerang Indonesia, biayanya terlalu besar, rugi, Thomas. Terutama BBM-nya, Thomas. Jauh ya? Ya kan udah Eropa, Rusia, berat, Thomas. Nombok, tekor, Thomas. Nah, jadi Indonesia ini yang paling aman malahan, Thomas. Iya, Pak Daud. Dan Indonesia kan non-blok, netral, non-blok, Thomas. Iya. Nah, pertama non-blok, benar, Thomas, non-blok. Nah, tapi negara kita ini negara kepulauan itu, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, dan banyak lautnya juga, Thomas. Wah, susah ya Pak Daud ya? Jadi untuk menguasai itu tidak mudah, susah sekali, Thomas. Betul. Kalau Ukraina kan beda dengan Indonesia, Thomas. Ya. Jadi kita ini bersyukur tinggal di Indonesia karena banyak kepulauan. Jadi kalau terjadi invasi, mau invasi itu susah sekali. Dihitung-hitung rugi besar, nombok, Thomas. Hah? Gimana, Thomas? Betul Pak Daud. Nah, dan ABRI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara kita, Thomas, ya. Nah, Indonesia ini kan terkenal dengan perang gerilyanya, Thomas. Nah, itu kehebatan negara kita, Thomas. Nah, jadi paling aman tetap Indonesia, Thomas. Bersyukur jadi warga Indonesia. Tapi Pak Daud, Indonesia juga lagi perang Pak Daud. Nah, orang apa, Thomas? Minyak goreng. Tenang aja, itu bukan perang. Bukan perang, Thomas. Hanya doa aja, kita doa supaya pulih. Harga minyak goreng 2 kali lipat, Pak Daud. Jadi keuntungan Indonesia ini apa, Thomas? Negara kepulauan dan laut, Pak. Iya. Dan kalau mau nyerang, biayanya terlalu besar BBM-nya.
Tombok. Lombok rugi. Tombok rugi. Dan ingat Thomas, dan Indonesia tentaranya itu kan dilatih tahan mental semua Thomas. Tahan lapar juga, tahan susah juga. Nah, orang luar negeri, orang Amerika atau Inggris, bule Thomas, masuk Indonesia, pertama kali makan makanan Indonesia, mencret Thomas. Banyak yang ngalami itu, betul nggak Thomas? Betul. Karena penyesuaian dulu, betul nggak? Nah, kita itu kan makan apa saja, lep gitu Thomas. Jadi kita ini bersyukur tinggal di mana Thomas? Indonesia. Nah, karena apa? Untuk terjadi perang invasi itu terlalu susah, Thomas. Ya. Biaya terlalu apa, Thomas? Mahal. Karena jaraknya itu kepulauan, Thomas. Nah, nggak usah banyak-banyak. Rusia ke Ukraina aja, dananya berapa sudah, Thomas? Ya. Lebih dari miliaran, Pak Daud. Apalagi Indonesia ngirim apa? Ngirim tank, ngirim apa kan? Laut, Thomas. Berapa hari BBM-nya semua, Thomas? Pesawatnya BBM-nya, Thomas. Betul? Betul. Dan Indonesia tertolong dengan apa? Ingat, ada cuacanya juga, ada tropis, ada hujan, betul, Thomas? Betul. Nah, jadi perlu penyesuaian dan lainnya. Makanya kita ini bersyukur tinggal di Indonesia. Amin. Karena apa? Misalnya mau invasi kemana? Pulau ini, pulau sana masih ada, Thomas. Nah, itulah NKRI, Thomas. Yes. Jadi susah apa Indonesia, Thomas? Susah. Perang, Pak. Untuk terjadi invasi kayak Ukraina tuh Indonesia sulit, Thomas. Sulit. Lawannya yang rugi, Thomas. Biaya terlalu apa, Thomas? Mahal. Bisa nombok, Pak Daud. Iya. Nah, jadi Ukraina sama Rusia ini, Thomas, masih berapa lama? Belum tahu, Thomas. Tergantung bisnis mereka dan politik mereka, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, jadi kalau di Indonesia ini, ya kita happy-happy aja lah. Maksimal apa, Thomas? Kita ini menjadi apa? Negara kita diberkati Tuhan. Betul? Amin. Amanlah di Indonesia. Aman, Pak. Kita paling cuma perang harga aja, Pak. Tenang aja. Nah, itulah namanya. Jadi kalau Rusia sama Ukraina ini ada kepentingan, di belakang ada NATO, Rusia juga ada kepentingan. Kan ini ada kepentingan bisnis juga. Harga minyak jadi naik. Minyak dunia naik, energi naik. Dan itulah yang memicu namanya inflasi, Thomas. Ya. Lihat, Thomas? Iya, Pak Daud. Memicu apa, Thomas? Inflasi, Pak. Iya. Ini pendapat saya pribadi, Thomas. Iya, Pak Daud. Jadi ini ada semuanya itu ada politik, ada bisnis, campur aduk semua di situ, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, dan ingat Ukraina juga gas, gandum juga, Thomas. Iya. Otomatis harga gandum naik, harga-harga naik, Thomas. Betul, Pak Daud. Dan ini seluruh dunia, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, makanya kita ini orang Indonesia biasakan makan jangan hanya nasi, harus singkong juga. Yes. Dulu kalau orang makan tiwul dianggap, wah makanan ini. Sekarang banyak yang cari tiwul kan, Thomas. Iya, Pak Daud. Ngerti, Thomas? Ngerti, Pak Daud. Jadi Indonesia sangat negara aman, Pak Daud ya. Jadi kalau saya kan udah ngomong sama Thomas dari tahun 2020. Supaya apa, Thomas? Berkebun, benar, Thomas? Ya, berkebun. Nah, sekarang saya berkebun, Thomas. Dari tahun 2018
2017 toh Mas. Oh, lama sekali Pak Daud ya. 2017 saya beli tanahnya dulu, 2018 sampai sekarang. Nah, sekarang ini saya nanam sayur-sayuran, terong, tomat, cabai gitu toh Mas. Iya Pak Daud. Jadi kita ini bersyukur sama Tuhan, tanah kita ini subur toh Mas, harus dikelola dengan baik. Amin. Betul toh Amin. Mas? Betul Pak Daud. Betul. Ya, mau tanya apa toh Mas? Pak Daud, sekarang kan lagi berkembang nih teknologi metaverse Pak. Menurut pandangan Pak Daud bagaimana Pak? Itu kan perkembangan high-tech aja toh Mas, nggak usah dipikirin. Walaupun orang beli metaverse macam-macam, jangan tergoda. Mereka juga tetap harus beli makan untuk makan. Betul? Tapi itu ada gangguan nggak Pak, halusinasinya nanti Pak? Itu ya pasti ada semua sisi, ada negatif dan positifnya toh Mas. Iya Pak Daud. Kalau saya sih lebih suka tuh segala sesuatu yang manual toh Mas. Betul Pak Daud. Ikut Zoom Mana aja toh, Pak Mas? Daud ya. Ikut Zoom jelas nyata Pak Daud ya. Bisa tatap muka langsung, nggak pakai imajinasi Pak Daud ya. Kan dari tahun 2020 kan sudah saya beritahu tentang trading abal-abal, investasi bodong abal-abal. Sekarang udah mulai terjadi toh Mas. Betul Pak Daud. Iya, sekarang lagi Yang ngetren. terperangkap itu adalah orang yang ingin cepat kaya. Iya. Ingin cepat kaya, ingin cepat punya ini, akhirnya bablas anginnya. Ini. Kalau robot-robot trading gimana Pak? Udah, manusia aja susah, apalagi robot. Betul Pak Daud. Kan Tuhan berkata, diberkati di tanganmu, betul nggak Mas? Betul, bukan robot. Diberkati di robotmu kan gitu. Iya Pak Daud. Iya. Lama jadi robot cop lagi. Robocop ya Pak Daud. Gimana pandangan saya tentang Ukraina dan Rusia ini Thomas? Ya Pak Daud, saya sangat diberkati jadi Pak. agak lama nih Thomas. Agak lama Pak Daud ya. Dan dalam perang itu tidak bisa diprediksi Thomas. Iya Pak Daud. Berarti ini akan terus menggerus inflasi dunia Pak ya. Udah tenang aja, penting Indonesia kita doakan Thomas. Iya Pak Daud. Sekarang tahu tempe gimana Thomas? Waduh, minyak naik, kedelai naik, semua naik. Pak, nggak naik Pak, ganti harga. Ya, jadi semua barang-barang kebutuhan itu semua ganti harga Pak. Kalau saya sih tenang-tenang aja, kalau pas ini langsung ke kebun gitu Thomas. Ambil, petik, rebus. Kan ada pisang, ada nangka, ada apokat, ada duren, dan ada kelengkeng. Nah, itu ada sayur-sayuran gitu Thomas. Yes, Pak Daud. Dan yang jelas organik kan kita tahu kalau sayur-sayuran Thomas. Betul Pak Daud. Ya Pak Daud, sangat berkati Pak. Berarti ini pasti perang ini akan terus menggerus inflasi dunia Pak Daud ya. Yang jelas ingat ya, dampak perang itu tetap ada Thomas. Ya. Nggak usah terlalu dipikirin, nanti takut hidup malah repot. Jalanin aja mengalir. Ya Pak Daud. Nah saya Pak Daud di Jakarta ya, sudah nggak kayak orang pandemi lagi Pak, sudah bebas sekarang ini Pak. Di jalan-jalan semua macet Pak Daud. Ya. Tenang aja Thomas, kan saya beritahu tahun ini belajar apa? Normal. Nah, tahun lalu apa? New normal. Artinya ada perubahan. Nah, menuju apa? Normal. Menuju normal. Tapi mutasi tetap 5 tahun. 5 tahun. Oh, berarti tetap bermutasi Pak ya. Meskipun kita sudah nggak ada namanya B2, ada Delta Cron kan gitu. Oh. Iya Pak Daud. Nah, jadi tenang aja Thomas. Siap, Pak Hidup Daud. itu happy aja. Happy saja Pak Daud ya.
Terima kasih ya saudaraku sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara. Dukung terus program ini ya, dan tunggu video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.